Setiap perjalanan selalu dimulai dari satu langkah kecil keberanian. Gaya betah. Dan satu janji, kalau kita pulang nanti akan bawa 1.000.000 cerita. Perjalanan kali ini gak bisa dibilang terencana dengan matang. Welcome to Bali. Karena sampai kami menginjakkan kaki di Bali, hanya bookingan mobil dan tiket pulang yang kami pegang. Belum ada satupun penginapan yang kami booking. Bukan karena lupa, tapi karena gue lagi gak mau terikat sama rundown dan schedule aja sih. Kalau udah pesen hotel dari jauh-jauh hari, seolah-olah kita akan diwajibkan untuk berada di tempat dan waktu yang sesuai dengan pesanan di aplikasi. Lagi pengen mengalir aja gitu. Seru nggak? Seru. Bebas dari kekangan waktu, bebas untuk mengulur siang, menunda senja, dan memberi ruang untuk diri menikmati larut dalam eksplorasi. Kadang kita terlalu sibuk, terlalu sering berlari, mengejar waktu dan ambisi, sampai lupa gimana caranya berhenti dan menikmati. Kosongkan pikiran. Ya kepikirannya tinggal besok kemana lagi ya gitu kan. Sampai lupa rasanya memandang wajah orang yang kita cinta tanpa perasaan terburu-buru. Di hari selanjutnya, gue ajak anak-anak ke Waterblow. Oh, udah mahal perawatan di bawahnya panas-panasan. Mau kasih lihat ke mereka gimana kokohnya karang. Meskipun ombak datang silih berganti, menghantam tanpa henti, tapi dia nggak pernah lari dan nggak pernah mengeluh. Justru dalam hantaman itulah ia menemukan makna diri. Dari perjalanan ini, gue berharap rasa hormat mereka terhadap alam akan tumbuh tanpa dipaksa. Di pasar Kedonganan, kita sibuk memilih ikan yang akan kita santap untuk makan malam. Untuk tawar-menawar harga, Nabila bisa ngandelin gue. Hai, di mana nih? Ngapain di pantai? Di bawah langit jingga yang perlahan berubah warna, gue dan anak-anak bermain di tepi pantai. Tawa kecil mereka menyatu dengan desiran angin sore. Dunia seolah gak punya alasan untuk tergesa. Dan rasa lapar seolah mengizinkan kita untuk menunggu sedikit lebih lama lagi. Banyak pilihan tempat untuk bakar ikan hasil belanjaan kita dari pasar. Tapi tempat ini yang jadi pilihan kita gak pernah kita sesali, bahkan selalu berharap untuk bisa kembali. Bangun pagi tanpa paksaan alarm, menyusuri jalan Bali, membiarkan aroma pantai menuntun. Tanpa peduli waktu, seolah ombak bilang, selamat datang di petualangan tak berjadwal.
Siang itu, Pantai Kelan sangat terik. Tapi itu yang membuatnya menarik. Karena hanya kami yang menjadi tamu spesialnya. Can I sing a song with you? Di Legian, jejak kaki kami saling bersisian. Ivory and orange Sementara ombak sesekali mencium ujung kaki kami dengan lembut. and I can sing it too. Kadang tangan kita saling menggenggam, lalu melepas. We will sing away. Seperti matahari yang tahu kapan harus dekat dan tahu kapan harus memberi ruang. Can we write enough for two? Video ini dibuat untuk jadi mesin waktu sederhana. Mesin waktu yang bisa membawa kami pada perasaan di tempat dan waktu yang mungkin belum dapat kesempatan untuk mengulang. Dalam perjalanan menuju utara Pulau Bali, kami singgah di sebuah tempat yang indah bernama Taman Dedari. Can I spend my life with you? Nothing more that I would choose. Nothing more that I could use than forever and a day with you. Kami lanjutkan perjalanan ke tempat yang memiliki elevasi lebih tinggi. Gunung sama pantai itu saling melengkapi. Mereka gak bersentuhan, tapi saling memandang dari kejauhan. Saling rindu dalam cara yang hanya alam pahami. Sama kayak pilihan kopi kita yang seolah mencerminkan kegemaran kita masing-masing. Gue yang lebih suka gunung, pilih ice cappuccino. Sedangkan Nabila yang lebih suka pantai, pesan hot cappuccino. Meskipun selera kita tentang beberapa hal itu berbeda, tapi justru itu yang bikin hari kita lebih berwarna. Kita emang bukan dua yang sama, tapi dua yang saling melengkapi. Karena dalam perbedaan, kita saling belajar untuk mencintai. Kita mungkin gak selalu sejalan, bahkan kadang bertolak arah. Tapi kita sepakat untuk saling mengalah dan kembali bertemu di tengah-tengah. Seninya perjalanan tanpa perencanaan adalah ketika kita memberikan izin pada diri untuk tersesat. Bukankah tersesat adalah cara lain untuk menemukan? Itu isinya ikan semua tuh, Jay.
menemukan sudut hati di tempat yang baru, rasa syukur yang sederhana, dan kehangatan yang muncul dari ketidaktahuan. Menerima bahwa diri tidak harus tahu segalanya. Dan saat itu, semesta membuka pintunya lebih lebar, membuat kita dapat menulis cerita yang gak pernah kita duga sebelumnya. Dengan tersesat, kadang kita gak hanya mengenal tempat baru, tapi juga mengenal satu sama lain lebih dalam lagi. Kamu cerita tentang mimpi yang belum sempat dikejar, sedang aku cerita soal ketakutan yang selama ini dipendam. Kita saling mendengar, saling menenangkan, saling menerima, juga menguatkan. Entah sugesti atau bukan, tapi saat itu semuanya terasa lebih ringan. Waktu terasa melambat, memeluk mereka pun terasa semakin hangat. Katanya, liburan itu soal di mana. Tapi nyatanya buat gue, liburan itu adalah tentang dengan siapa kita berkelana bersama. Bilang apa dong? Gaya banget. Ini video pertama Ambizar berani berenang tanpa dipegangin, meskipun masih pakai pelampung. Melihatmu ataupun tak melihatmu, tapi satu yang pasti, aku tak akan lari. Pagi itu masih lembut, matahari belum benar-benar bangun. Ataupun tak di dekatmu, tapi aku janji Kita naik perahu kecil, akan pergi. melaju perlahan di laut Lovina yang tenang. Mungkin cuma kamu wanita yang aku mau. Angin pagi menyapa pelan, Untuk dan ombak bergulung lembut seperti bisikan alam. Mungkin cuma Kita berangkat dini hari wanita menuju ke tengah lautan dengan sebuah harapan. yang dapat membuatku bahagia hingga akhir usia. Selamanya hanya dirimu, sayangku. Dari kehadiran lumba-lumba. Gue mau ngajarin sama mereka, sekecil apapun harapannya, sampaikan sama Allah lewat perantara doa. Bibir ini memujimu ataupun tak memujimu, tapi di hati ini hanya ada kamu. Dari kejauhan terlihat kelompok lumba-lumba yang muncul ke permukaan. Wanita yang aku Semua perahu pun tancap gas menuju ke arahnya. menemani sisa hidupku. Didoain sama anaknya nih, biar pada Mungkin muncul. cuma kamu wanita yang aku
Mereka datang tanpa aba-aba, seperti kebahagiaan yang muncul diam-diam saat kita hanya ingin menikmati pagi bersama. Dan saat mereka menghilang perlahan ke balik ombak, gue sadar hal-hal paling indah dalam hidup bukan yang selalu kita rencanakan, tapi yang datang tiba-tiba lalu tinggal lama di dalam hati, seperti pagi itu di Lovina. Hingga akhir usia, selamanya hanya dirimu, sayangku. Masya Allah, ini banyak banget yang di depan kita ya. Ku mohon kau jangan menjauh. I don't know what you've been told, but time is running out, no need to take it slow. I'm stepping to you toe to toe. I should be scared, honey. 2 jam jarak perjalanan dari spot melihat lumba-lumba, gue kembali ke tempat yang dulu hanya gue kenal lewat rasa gugup dan mimpi yang besar. Sebuah lapangan udara yang kecil yang menjadi landasan untuk mimpi-mimpi gue take off. Sekolah ini bukan sekedar tempat untuk belajar terbang, tapi juga menempa fisik dan mental untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Suatu kebanggaan bisa membawa anak-anak ke tempat yang menjadi saksi ketika perjuangan itu nyata dirasa, dan pertolongan Allah itu nyata adanya. Nadia, Perjalanan di Bali kali ini diakhiri dengan mengunjungi tempat yang justru menjadi permulaan semua mimpi itu berasal. Bali, destinasi mainstream yang akan tetap istimewa bagi kami.